Oke, welcome back Artafara Channel. Kali ini saya bersama kakak Immanuel David Janterino ST, salah satu motivator yang ada di Kota Papak untuk pemuda ya. Kiprahnya untuk adik-adik dan teman-teman dalam dunia pelajaran sangat membantu dan termotivasi sekali untuk jiwa belajar. Oke, kita langsung saja ke kakak. Selamat sore kakak. Selamat sore Kakak Arta. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sehat. Tetap semangat. Ya, Asik. semangat. Gimana keseharian Ya. yang dilakukan? Sangat menikmati sekali keseharian yang dilakukan ya, artinya berbagai aktivitas, tentunya ada hal-hal yang seru setiap harinya untuk kita pelajari. Oh iya kak. Kita langsung saja nih kak. Kakak di sini sebagai ketua dari Pawang Mengajar ya. Iya, benar sekali. Bisa dijelaskan sedikit tentang Pawang Mengajar dan kiprahnya selama di Pawang Mengajar? Baik, terima kasih. Jadi sedikit bercerita terkait komunitas Pawang Mengajar, yang mana komunitas Pawang Mengajar sendiri merupakan sebuah komunitas atau wadah khusus bagi teman-teman muda Fafak yang memang ingin bergerak, berkontribusi lewat dunia pendidikan dalam dunia kerelawanan. Jadi di sini kami hadir kurang lebih sudah 7 tahun di Kabupaten Fafak. Wow. Iya. 7 tahun. 7 tahun ya. Jadi ada banyak hal yang tentunya kita sudah lakukan, dan di mana dari setiap kegiatan itu tentunya kita sudah punya arah atau tujuan yang jelas. Mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, SMP, SMA hingga Tujuannya? ya, arah tujuannya pastinya bagaimana kita berkontribusi, bekerja bersama dengan para tenaga pendidikan. Jadi tidak hanya para guru yang memang menjadi tupoksi mereka, tapi kami juga percaya bahwa dunia pendidikan itu membutuhkan kerja bersama. Jadi tidak hanya guru, kita semua masyarakat, khususnya kalangan muda Fafak, bisa terlibat dalam aktivitas tersebut pastinya. Oh iya begini kak. Terus dalam sejauh ini ke kampung-kampung ya, apakah ada kendala di lapangan untuk mencapai titik tersebut, atau sama adik-adik yang diajarkan apa nakal-nakal atau bagaimana begitu kan? Oh ya, pastinya ada sedikit cerita-cerita yang memang kita selama ini alami ketika kita berkegiatan khususnya di kampung-kampung. Jadi untuk saya ceritakan saja mungkin kegiatan yang saat ini sedang berjalan ya, yaitu kegiatan pendidikan lingkungan hidup, yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan kerjasama dengan teman-teman dari Yayasan Konservasi Indonesia. Dan saat ini sejak 2021 dan sampai dengan hari ini 2022 ini kita sudah ada sekitar kurang lebih kemarin 3 distrik, sekarang tambah 4 distrik, jadi 7 distrik ya. 7 distrik yang mana di situ kita lakukan training of trainer bagi para tenaga pengajarnya. Jadi tidak langsung ke anak-anaknya, kita pastinya melihat bahwa di sini dari masing-masing kampung itu ada guru-guru atau tenaga pengajar khususnya non ASN ataupun pegawai kontrak, yang mana kita ajak untuk terlibat dalam kegiatan pendidikan lingkungan hidup sebagai champion. Nah, istilah champion ini kita tujukan bagi para tenaga pengajar seperti itu. Jadi nanti mereka lah yang nanti akan memberikan kurikulum atau materi dari pendidikan lingkungan hidup sendiri. Jadi tugas kami dan teman-teman pengajar memberikan TOT kepada mereka. Selanjutnya materi tersebut mereka akan sampaikan kepada muridnya masing-masing di kampung-kampung. Jadi selain itu juga kami dari pengajar tentunya juga menyiapkan alat peraga atau alat aksi yang nanti digunakan oleh para tenaga pengajar itu untuk bagaimana mereka menyampaikan setiap materi dengan alat-alat yang sudah tersedia, sehingga kita harapkan bahwa anak-anak kita ini atau adik-adik kita ini akan lebih mudah memahami materi yang mau diajarkan semacam itu. Dan pengalaman serunya pasti banyak, terkhususnya ketika kita turun di lapangan atau di kampung itu adalah faktor cuaca ya. Apalagi tempat-tempat yang mana kita tahu harus menggunakan perahu seperti itu. Jadi kita berganti alat transportasi dari mobil ke perahu, kemudian bagaimana situasi gelombang juga terkadang juga membuat kita harap-harap cemas. Tapi ya artinya kita juga harus siap itu, dan ya kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada, menggunakan alat-alat yang aman seperti itu. Life jacket pastinya. Adik-adiknya?
Ya, kalau untuk adik-adiknya pastinya ada cerita-cerita seru ya. Cerita seru. Kenapa? Karena di sini rasa penasaran dari setiap adik-adik yang kita temui dalam memberikan materi-materi PLH itu menjadi kesan tersendiri bagi kami. Jadi pastinya ketika kita menjelaskan suatu materi itu anak-anak excited sekali ya, bertanya-tanya, kemudian ya artinya mereka semangat sekali, antusias sekali untuk menerima pelajaran atau kurikulum yang kita akan ajarkan bagi mereka. Nah, kalau dari Papak Mengajar sendiri, dia targetnya apakah di kota atau di kampung atau seluruhnya? Ya, jadi kalau targetnya memang ya untuk segala bentuk aktivitas pendidikan informal di Kabupaten Fakfak. Jadi memang fokus kita adalah bagaimana kita melihat dan berupaya untuk mengembangkan pendidikan dari segi pendidikan informalnya ya, karena kita tahu bahwa pendidikan formal kan sudah jelas kita punya guru-guru, bapak ibu guru yang luar biasa yang mengajar setiap harinya, dan di luar materi-materi yang diajarkan itulah kami berupaya untuk masuk dan memberikan semacam bantuan-bantuan atau bagaimana bantuan dalam artian mengajar atau memberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler dan pastinya seru dan bermanfaat bagi setiap adik-adik itu. Antusias sejauh ini, antusias adik-adik untuk mengikuti pelajaran sendiri? Ya, jadi memang antusiasnya iya pastinya sangat berantusias sekali. Cuma tadi yang saya sampaikan di sini bahwa kalau untuk kegiatan-kegiatan PLH ini memang kita fokus nanti para tenaga pengajarnya yang ngajar seperti itu. Tapi ketika ada kesempatan kita melakukan monitoring, kemudian kita bertemu langsung dengan para siswa-siswinya, disitulah kita sekedar merefresh atau memberikan apa semacam challenge atau mungkin bertanya-tanya sudah sejauh mana adik-adik itu menguasai konsep PLH yang diajarkan oleh para champion, itulah baru kita mencoba dalam bentuk-bentuk permainan semacam itu. Nah, pasti kan teman-teman pada penasaran ya kegiatan Papak Mengajar, ingin tahu keseruannya. Ini dia videonya. Silent and the broken ones, for the families who have lost someone. You have a voice. Stand out from the shadows and the room. Like the dark, don't fear the dark. Oke, Kak Manu. Ini teman-teman dari Kabupaten Fakfak, misalnya ingin bergabung dengan Papak Mengajar, ada kriteria khusus atau mungkin ada pendaftaran untuk masuk Papak Mengajar? Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik ini, karena memang untuk penerimaan anggota baru Papak Mengajar sendiri memang kami sudah bahas bersama dan direncanakan akan dieksekusi runningnya di awal Agustus ya. Jadi buat rekan-rekan muda di luar sana, siapkanlah diri kalian. Pastinya kita juga tahu bahwa di luar sana ada banyak sekali pemuda-pemuda hebat yang ingin bergabung menjadi relawan pendidikan bersama kami di Komunitas Papak Mengajar. Untuk itu kami akan membuka pendaftaran penerimaan anggota baru. Pastinya syarat-syaratannya jelas, kita berharap teman-teman yang berdomisili di Fakfak, kemudian ya punya jiwa kerelawanan khususnya bergerak di dunia pendidikan ya, kemudian usia itu rentang pokoknya mulai dari ya mahasiswa ya, artinya lulus SMA, kemudian aktivitas lainnya sampai dengan 30-an lah seperti itu. Yang jelas memiliki semangat membangun Fakfak lewat dunia pendidikan semacam itulah, selebihnya teknis saja itu. Oke, jadi teman-teman pemuda-pemudi di Kabupaten Fakfak yang ingin menyalurkan bakat dan ingin mengabdi kepada Kabupaten Fakfak di bidang pendidikan bisa bergabung di Papak Mengajar. Dari Kakak Manu sendiri berpesan kepada pemuda dan pemudi di Kabupaten Fakfak. Oke, pesan saya mungkin hanya satu saja, bahwa menjadi pemuda Fakfak itu merupakan suatu kebanggaan, dan pastinya mari kita buat Fakfak lebih bangga lagi lewat karya-karya atau kontribusi yang bisa kita lakukan bagi kemajuan Fakfak.
Terakhir dari saya ada tagline dari Fak Mengajar, berkarya untuk Fak, mengabdi bagi bangsa. Terima kasih. Fak Mengajar. Sekian dari saya dan Kakak Manu untuk bincang-bincang kali ini. Oke, terima kasih Kakak Manu. Sama-sama. Sampai ketemu, sehat-sehat terus. Sukses. Oke. Ciao ciao.